Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Produksi Tanaman Hortikultura. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk mengenai hal yang terkait dengan ekonominya, tidak lagi terkait dengan teknis, yaitu membahas mengenai studi kelayakan bisnis atau nama yang biasa disebut juga boleh disebut sebagai analisa usaha sesuai dengan produknya adik-adik masing-masing, bersama saya Amelira Haris Nasution. Nah, untuk pertemuan kali ini adik-adik saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu mengenai teorinya, mengenai teori studi kelayakan bisnis itu sendiri. Jadi studi kelayakan bisnis itu adalah penelaahan atau analisis tentang apakah suatu kegiatan investasi memberikan manfaat atau hasil yang bisa dilaksanakan. Jadi adik-adik, studi kelayakan bisnis ini memperlihatkan apakah kegiatan usaha adik-adik nanti akan memberikan manfaat berupa hasil, entah itu berupa keuntungan ataupun balik modal atau bagaimananya ketika melakukan kegiatan pengolahan ataupun kegiatan budidaya produk tanaman hortikultura yang adik-adik laksanakan. Nah, biasanya studi kelayakan bisnis ini merupakan dasar untuk menilai apakah kegiatan investasi atau suatu bisnis tersebut layak atau tidak layak untuk dijalankan. Nah, karena kegiatan studi kelayakan bisnis ini biasanya bisa didasarkan pada data-data yang sudah terjadi atau data-data pengeluaran atau data-data penerimaan. Nah, karena adik-adik saat ini baru masuk ke tahap yang skala kecil dan kemudian belum memiliki informasi yang lengkap mengenai studi kelayakan bisnis dari produknya adik-adik masing-masing. Oleh karena itu, dari awal untuk bisa kita mengetahui studi kelayakan bisnisnya, adik-adik harus memiliki asumsi atau menetapkan asumsi yang harus dipenuhi ataupun yang harus dilengkapi sesuai dengan produk komoditas hortikultura yang saat ini sedang adik-adik usahakan. Nah, di sini saya mencontohkan studi kelayakan bisnis pada budidaya lidah buaya. Nah, masing-masing adik-adik nanti akan memiliki perbedaan yang mendasar karena masing adik-adik memiliki budidaya yang berbeda dengan komoditi yang berbeda. Oleh karena itu, nanti asumsinya pasti akan berbeda-beda. Namun, ada asumsi minimal yang harus adik-adik miliki, yang tidak mungkin tidak akan adik-adik masukkan ke dalam kegiatan studi kelayakan bisnis ini. Oleh karena itu, jikalau adik-adik membuat studi kelayakan bisnisnya, buatlah selengkap mungkin, kumpulkan informasinya dan harus dibuat sereliabel mungkin dan merupakan fakta hasil, entah itu dari buku yang adik-adik dapatkan yang kemudian adik-adik sesuaikan dengan komoditasnya adik-adik ataupun misalnya dari studi yang terpercaya. Oleh karena itu, kita akan mulai dari asumsi. Nah, di sini saya membuat asumsi 3 poin utama yang kemudian nanti akan terbagi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, tergantung dengan tanamannya atau komoditas yang adik usahakan. Nah, asumsi yang pertama, dia pasti tidak terlepas dari yang namanya biaya tidak tetap, biaya tetap, serta rencana produksi dan penerimaan. Nah, biaya tidak tetap itu tergantung kepada luasan lahan yang adik-adik olah. Nah, untuk tugasnya adik-adik yang akan disesuaikan dengan studi kelayakan bisnis yang kita asumsikan ini, adik-adik harus mengasumsikan adik-adik melakukan usaha dalam 1 hektar. Jadi, biaya tidak tetapnya, biaya tetap, serta rencana produksi dan penerimaan harus diasumsikan untuk 1 hektar lahan sesuai dengan komoditas adik-adik sekalian. Nah, biaya tidak tetap itu biasanya terdiri dari bibit. Bibit kenapa masuk biaya tidak tetap? Karena jumlah atau besaran lahan itu menentukan berapa jumlah bibit yang akan digunakan. Nah, kebetulan untuk tanaman lidah buaya yang saya akan angkat dalam topik ini,
Bibit yang dibutuhkan itu adalah 10.000 batang, di mana harganya adalah 1.500. Nanti saya akan ajarkan bagaimana menghitungnya. Kemudian asumsi kedua yang saya gunakan untuk melakukan penghitungan studi kelayakan bisnis adalah saya memasukkan komponen pupuk dan pestisida, di mana pupuk cair yang digunakan, adik-adik bisa jadi nanti komponennya justru bukan pupuk cair, misalnya pupuknya misalnya pupuk NPK kah, itu pokoknya kimia gitu ya adik-adik. Nah, pupuk untuk yang saya bahas sekarang itu pupuk cair untuk di awal itu menggunakan 400 liter, di mana harganya 2.000, dan nanti ketika dia melakukan pengolahan selama 3 kali pemeliharaan, maksud saya selama 3 kali pemeliharaan dalam setahun, karena lidah buaya ini umurnya itu 10 sampai 12 bulan, maka dia juga akan melakukan pemeliharaan 3 kali dalam 1 tahun dengan jumlah pupuk cairnya 3.000 liter. Jadi tadi ada di awal 4.400, kemudian sekarang 3.000, berarti asumsi saya yang kedua, bibitnya tadi jumlahnya 10.000 batang, sekarang untuk pupuk cairnya 3.400. Kemudian asumsi ketiga yang saya pertimbangkan adalah pestisida. Nah, pestisida itu di awal itu sudah disediakan 2 liter, di mana harganya 100.000. Nah, saya juga ingin mengingatkan bahwa harga yang ditetapkan atau adik-adik tetapkan pada studi kelayakan bisnis ini adalah harga yang benar-benar real saat ini. Dan ini pestisida yang saya sampaikan barusan harganya itu real. Jadi pestisida 2 liter itu harganya 100.000, berarti untuk 2 liter sama dengan 200.000 karena masing-masingnya 100.000. Kemudian selama setahun itu dilakukan 3 kali pemeliharaan, ada pestisida tambahan 6 liter lagi, berarti 600.000. Itu nanti saya akan bantu hitungkan di belakang. Nah, kemudian biaya tidak tetap lainnya adalah yang dikeluarkan dari usaha ini adalah terkait dengan pengolahan lahan. Jadi pengolahan lahan itu kan harga yang harus dikeluarkan atau biaya yang harus dikeluarkan akan berbeda dengan apabila misalnya melakukan pengolahan lahan lebih dari 1 hektar. Nah, kebetulan ini 1 hektar sudah ada besaran pengolahan lahannya. Kemudian yang selanjutnya yang dipertimbangkan adalah tenaga kerja tidak tetap, misalnya upah tenaga kerja yang tergantung kepada jumlah hari kerja orang atau HOK yang disesuaikan juga dengan luas lahan. Oleh karena itu tenaga kerja tidak tetap ini saya masukkan di biaya tidak tetap. Nanti di biaya tetap juga ada yang namanya tenaga kerja tetap bagi yang memang melakukan penggajian setiap bulan gitu ya adik-adik. Jadi kalau seandainya adik-adik melakukan kegiatan untuk usahanya itu 1 hektarnya, pengolahan lahannya saja yang ada biaya tidak tetapnya atau tenaga kerja tidak tetapnya, ya sudah, berarti tenaga kerja tidak tetapnya bisa dibuang, cukup fokus ke pengolahan lahannya, biaya pengolahan lahan gitu ya. Nah, tapi kalau seandainya adik-adik juga memiliki tenaga kerja tetap, misalnya nih seperti di kebun kita, di kebun WBI ada pengolah lahan yang menjadi tenaga kerja tetap yang dibayar setiap bulan dan itu mengerjakan semua pekerjaan, berarti dia tidak akan dianggap di dalam tenaga kerja tidak tetap gitu ya. Nah, kemudian ada lagi biaya transportasi, ini tergantung kepada berapa kali bolak-baliknya atau berapa kali kegiatan transportasi dilakukan. Nah, ini tergantung dengan kebutuhannya adik-adik sekalian ini ya. Atau transportasi juga terkait dengan pengangkutan dan segala macamnya. Nah, selain itu adik-adik ada lagi yang namanya asumsinya terkait dengan biaya tetap. Nah, biaya tetap itu ada yang namanya peralatan. Peralatan itu nanti mulai dari sarana produksinya, mulai dari cangkul kah itu, parang kah itu, atau apa saja. Nah, itu masuk di peralatan. Yang sebenarnya peralatan itu nanti bisa dimasukkan ke dalam kotak investasi.
kotak atau box investasi yang nanti dipertimbangkan, yang dipertimbangkan biayanya itu adalah penyusutannya, bukan biaya realnya yang dalam perhitungan ketika kita melakukan perhitungan untung ruginya. Jadi nanti akan saya perlihatkan ke adik-adik selanjutnya ya. Kemudian ada lagi biaya tetap terkait dengan sewa lahan. Ini sewa lahan adik-adik pasti sudah tahu, sewa lahan itu biasanya per tahun gitu ya adik-adik. Nah, ada lagi tenaga kerja tetap seperti yang saya sampaikan tadi yang per bulan. Kemudian ada yang namanya modal kerja. Modal kerja ini juga dipertimbangkan. Kalau ini modal kerja ini misalnya kita harus mempertimbangkan berapa bunga yang akan dibayar. Kemudian ada lagi biaya tetap terkait dengan biaya umum. Misalnya nih adik-adik akan melakukan memasang peralatan drip, karena kebetulan ini adalah lidah buaya juga melakukan pengairan dengan peralatan drip, otomatis dia membutuhkan biaya umum berupa listrik, jadi otomatis akan ada nanti biaya terkait dengan itu. Nah, kemudian biaya tetap juga ada nanti terkait dengan pajak bumi dan bangunan, misalnya seperti itu ya adik-adik. Nah, selanjutnya asumsi yang harus diperhatikan adalah mengenai rencana produksi dan penerimaan. Jadi, adik-adik juga harus mengasumsikan dengan 1 hektar itu dia akan memproduksi berapa kilogram kah. Kalau untuk di yang saya bahas sekarang yaitu tanaman lidah buaya, dia memproduksi dalam 1 bulan itu adalah 2000 pelepah. Pelepahnya itu pelepah lidah buaya atau sama dengan 0,8 kg per pelepahnya. Jadi dia bisa menghasilkan per bulannya 8000 kg. Nah, kemudian asumsi selanjutnya adalah selain rencana produksinya berapa, kemudian harga jualnya berapa. Nah, itulah nanti yang akan menjadi penerimaannya adik-adik. Nah, ini asumsi-asumsi yang harus dipenuhi minimal di dalam kegiatan adik-adik sekalian. Jadi asumsinya itu harus mendekati ya adik-adik. Jadi akan tidak mungkin sekali kalau seandainya adik-adik mengelola 1 hektar lahan tapi mengasumsikan bahwa bibitnya hanya 10, itu tidak masuk di akal. Jadi adik-adik harus mengkalikan atau mendapatkan informasi yang lengkap kalau seandainya adik-adik budidaya tanaman yang terkait dengan stroberi misalnya. Stroberi itu 1 hektar lahan itu bisa menampung berapa stroberi gitu ya, bibitnya berapa. Misalnya kalau di sini kan saya menyebutkan 10.000 batang nih kalau 1 hektar. Nah, akan tidak mungkin stroberi jumlahnya akan sedikit, misalnya 100 batang untuk 1 hektar, itu akan rugi sekali. Oleh karena itu adik-adik harus mengumpulkan informasi yang lengkap untuk asumsi-asumsi yang akan digunakan dalam penyusunan untuk studi kelayakan bisnis ini. Nah, sekarang kita masuk ke tahap perhitungannya. Setelah adik-adik mengetahui asumsi-asumsi yang pasti mengenai hal tersebut. Di depan adik-adik sudah ada Excel yang memberikan informasi mengenai tabel. Nah, tabel di depan adik-adik ini adalah tabel biaya investasi. Saya ingin memfokuskan terlebih dahulu mengenai biaya investasi untuk adik-adik sekalian. Nah, di dalam kegiatan budidaya lidah buaya ini ada beberapa hal yang menjadi investasi. Yang pertama tersebut adalah cangkul, di mana satuannya adalah buah. Cangkul berapa buah? Usia ekonomisnya adalah 2 tahun, di mana harga persatuannya ditemukan 100.000. Kemudian kuantitas yang dibutuhkan itu adalah 3 buah cangkul. Berarti jumlahnya adalah 3 dikali 100. Jadi 300.000. Nah, selanjutnya yang dibutuhkan adalah investasi lanjutan untuk peralatan ya adik-adik. Ini biaya investasi terkait peralatan. Yang selanjutnya adalah sprayer. Adik-adik bisa buat di sini biaya investasi peralatan dalam kurung peralatan ya. Sprayer sama, ini satuannya buah. Kemudian kita melihat usia ekonomisnya 3 tahun.
Ini usia ekonomis adik-adik juga bisa lihat di buku atau di sumber lainnya jika memang memiliki perbedaan. Kemudian harga sprayernya 300.000, ini yang murah saja ya adik-adik. Kemudian jumlahnya ada 2, berarti kuantitasnya ada 2, berarti jumlahnya tinggal 2000 kali 300. Nah, ini saya tinggal tarik ke bawah supaya dia mengalihkan secara cepat gitu ya. Kemudian ada lagi peralatan selanjutnya adalah parang sama buah, usia ekonomisnya hanya 2 tahun. Harga parang itu hanya 50.000. Kuantitasnya kita butuh 2. Jadi jumlahnya 100.000. Nah, peralatan selanjutnya adalah kita membutuhkan yang namanya peralatan drip, rod drip ya. Rod drip. Kita butuh misalnya hanya 1 paket. Kita butuh 1 paket saja, dimana usia ekonomisnya kita anggaplah dia bisa bertahan 3 tahun gitu ya, tanpa harus diganti-ganti, dimana harga satuannya untuk selengkap itu kita butuh 8 juta. Nah, ini dia untuk biaya investasi, berarti kalau kita jumlahkan dapatlah 9 juta untuk biaya investasi. Nah, dari biaya investasi kita harus menghitung biaya penyusutannya, karena nanti yang akan dipertimbangkan di dalam biaya tetap adalah biaya penyusutannya. Jadi dari sini saya hanya mengcopy ini saja, copy tabel ini. Akan mengcopy. Jadi sekarang kita fokus ke biaya penyusutannya. Penyusutan peralatannya. Nah, untuk biaya penyusutan peralatan ini nomor, nama barang, nilai beli. Nilai beli otomatis ini sudah berubah ya adik-adik. Nilai beli. Kemudian nilai sisa, kemudian usia ekonomis, dan selanjutnya adalah depresiasi atau penyusutan per tahun. Kalau seandainya adik-adik membuat per bulan atau per sekali musim tanam, misalnya dia panen sekali 3 bulan, di sini juga bisa dibuat lagi depresiasinya berapa gitu ya. Nah, kebetulan untuk di penelitian atau SKB yang kita bahas ini itu hanya per tahun saja, karena dia 1 tahun ya, produksinya 1 tahun ya. Nah, kemudian tinggal kita cari nilai belinya, itu kita copy dari jumlah yang tadi. Nah, kita tarik ke bawah sudah ada. Nah, nilai sisa itu adalah sekian persennya dari nilai beli. Jadi ada beberapa buku yang membuat standarnya 5%-nya, ada yang membuat 10%-nya. Jadi saya menyimpulkan atau membuat nilai sisanya itu 10% dari ini ya, untuk penyusutannya ini 10%. Ini tergantung ya adik-adik. Nah, saya buat 10%, silakan adik-adik kalau mau mengikuti 10%. Ini nilai sisanya ada 30.000. Usia ekonomisnya sama seperti di atas tadi. Nah, ini dia, tinggal ditarik. Ini yang kita hitung depresiasi atau penyusutan per tahunnya. Jadi cara menghitungnya adalah sama dengan, silakan dicatat, buka kurung, nilai beli dikurang dengan nilai sisa, ditutup kurung, dibagi dengan usia ekonomis. Maka diperolehlah
Untuk depresiasi per tahunnya untuk cangkul adalah 135.000. Sedangkan untuk sprayer itu tinggal ditarik ke bawah dengan rumus yang sama juga bisa. Nah, kemudian silahkan dilakukan penjumlahan untuk mengetahui berapa jumlah biaya penyusutannya. Ini dia ya, biaya penyusutannya 2.760.000, biaya investasinya 9 juta. Ini sesuai dengan asumsinya ya. Nah, sekarang selanjutnya adalah saya mencoba untuk membuat atau menuangkan asumsi selanjutnya terkait dengan biaya tidak tetap. Biaya tidak tetap, saya sampaikan kembali lagi, yang di atas ini akan menjadi di bagian biaya tetap ya. Sekarang saya masuk dulu ke biaya tidak tetap. Jadi nomor keterangan, kemudian satuan, dan kuncinya kembali lagi saya ingatkan, dari awal adik-adik sudah harus menentukan yang namanya asumsi. Asumsi yang saya gunakan sekarang akan berbeda dengan asumsi yang akan adik-adik gunakan karena komoditas kita berbeda. Nah, yang pertama itu adalah biaya tidak tetap yang akan saya masukkan, yang akan saya perhitungkan gitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, diasumsikan dalam budidaya lidah buaya untuk 1 hektar ini kami membutuhkan atau kita membutuhkan bibit sebanyak 10.000 batang. Jadi di sini bibit satuannya batang, saya butuh kuantitasnya 10.000 batang, di mana harga per batangnya itu adalah 1.500, sehingga jumlahnya adalah 1.500, jumlah biaya ya, dikali 10.000 sama dengan 15 juta. Kemudian asumsi yang kedua, untuk pupuk cair di awal ini membutuhkan 4.000 liter, 400 liter. Tapi kemudian karena ada juga yang namanya pemeliharaan ya adik-adik, dibutuhkan lagi pupuk cair tambahan 1.000 liter per 1 kali pemeliharaan, sedangkan pemeliharaannya ada 3 kali. Jadi totalnya adalah untuk 3 kali pemeliharaan itu adalah 3 kali 1.000, jadi 3.000 ditambah dengan yang awal tadi 400, jadi 3.400 liter. Jadi dengan harga 2.000. Nah, jumlahnya tinggal dikali kuantitas dengan harga. Saya tinggal tarik ke bawah ya. Nah, kemudian yang ketiga, saya juga mengasumsikan kita juga menggunakan pestisida. Nah, pestisida di awal itu menggunakan 2 liter saja. Akan tetapi dalam pemeliharaan selama 1 tahun itu kan dilakukan 3 kali pemeliharaan, dibutuhkan 6 liter lainnya. Berarti per pemeliharaan itu 2 liter. Jadi 2 kali 3 6 liter tambah dengan yang di awal tadi, maka diperolehlah kuantitasnya 8 liter. 8 liter dengan harga 100.000. Nah, dapatlah jumlahnya seperti yang di hadapan adik-adik. Nah, kemudian saya juga sebutkan tadi kita mengeluarkan biaya pengolahan lahan. Diasumsikan pengolahan lahan itu masuk ke biaya tidak tetap karena dia merupakan biaya yang terkait dengan jumlah atau besaran lahan. Nah, kebetulan karena ini besaran lahannya 1 hektar, itu pasti akan berbeda dengan besaran lahan 500 meter persegi. Nah, oleh karena itu saya masukkan dia di dalam biaya tidak tetap. Nah, pengolahan lahan ini saya buat hektar, kemudian kuantitasnya 1 hektar, dan dalam pengolahan lahan ini dibutuhkan biaya 5 juta. Nah, jumlahnya 5 juta. Ini biaya tidak tetap
yang dikeluarkan untuk kegiatan budidaya lidah buaya yang telah disesuaikan dengan kebutuhannya dan telah ditetapkan asumsinya dari awal. Nah, kemudian tadi juga ada yang namanya biaya transportasi. Biaya transportasi yang harus dikeluarkan. Biaya transportasi itu bisa nanti dimasukkan ke dalam biaya tidak tetap kalau seandainya dia merupakan biaya yang tergantung dengan penggunaannya. Tapi kalau seandainya nanti biaya transportasinya justru memang secara kontinu setiap bulan dikeluarkan, adik-adik bisa juga meletakkannya di biaya tetap. Jadi frekuensinya penggunaannya adik-adik, kalau misalnya memang dilakukan secara terus-menerus setiap bulan dan merupakan biaya yang akan dikeluarkan secara pasti, ya silahkan adik-adik buat saja di biaya tetap. Akan tetapi kalau seandainya biaya transportasinya itu hanya aksidental atau sesuai dengan kebutuhan transportasi bibitnya kah atau bagaimana, itu silahkan adik-adik memasukkannya ke biaya tidak tetap. Nah, kalau di saya kebetulan untuk transportasi ini terkait dengan biaya pengangkutan. Nanti saya asumsikan. Jadi transportasinya bukan lebih ke bensin tapi lebih kepada orang yang mengangkut gitu ya adik-adik, upah tenaga kerja pengangkutan. Nah, oleh karena itu biaya tidak tetap selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah yang pertama, yang kelima, bukan yang pertama, yang kelima adalah terkait dengan upah tenaga kerja. Upah tenaga kerja. Nah, untuk upah tenaga kerja saya memisahkan antara mengasumsikan penyiangan gulma itu membutuhkan 30 HOK, di mana per HOK-nya itu dibayar 15.000. Nah, kalau di Medan itu silahkan disesuaikan apakah per rantai, apakah per hari. Kemudian selain penyiangan gulma, selanjutnya upah tenaga kerja yang saya keluarkan adalah mengasumsikan untuk penanaman. Jadi ini HOK 10 HOK. 10 HOK sama dengan biaya yang sama yaitu 15.000. Dapatlah dia. Kemudian selanjutnya upah tenaga kerja lainnya adalah pengendalian hama, juga sama tergantung dengan HOK-nya. Ini 30 15.000 dapat 450.000. Kemudian pembersihan drainase asumsi lainnya, asumsi selanjutnya saya mengeluarkan uang 600.000. Kemudian untuk pembumbunan itu juga sama 600.000. Ini per pekerjaan saja 1 hektarnya itu. Kemudian panen itu saya bayar 450.000 untuk melakukan panen, 450.000. Kemudian selain itu, nah ini dia pengangkutan biaya transportasi yang saya maksud tadi ya adik-adik, transportasi pengangkutan tapi lebih kepada upah kerjanya ya. Jadi nanti biaya transportasi yang di depan itu lebih kepada upahnya. Kalau yang untuk upah tenaga kerjanya, kalau yang saya masukkan di sini ya, itu saya bayar kira-kira 450.000. Nah, inilah kira-kira
biaya tidak tetap yang dikeluarkan. Ya. Ya, sudah 30 juta ya biaya tidak tetapnya. Nah, sekarang yang harus dipertimbangkan selanjutnya adalah biaya tetap. Biaya tetap. Nah, biaya tetap ini sama seperti ini ya. Saya tinggal copy paste saja. Nah, biaya tetap yang dikeluarkan pertama kali itu sewa lahan. Saya asumsikan bahwa dalam 1 tahun itu saya harus menyewa dengan harga 10 juta 1 hektar ya. Ini 100.000 lagi, 10 itu agak Oke, 10 juta, satuannya hektar, kuantitasnya 1 hektar, jumlahnya sama dengan dikali 10 juta kali 1 ya. Ini biaya tetap yang harus dikeluarkan nih. Nah, selanjutnya yang dipertimbangkan untuk biaya tetap adalah petugas kebun. Petugas kebun, seperti yang ada di WBI ya. Nah, petugas kebunnya, satuannya orang, kuantitasnya itu ada 3 orang misalnya. Ini asumsinya ya adik-adik, kira-kira berapa. Nah, gajinya itu 1 juta. 1 juta per bulan. Nah, ini kan kalau misalnya 1 tahun, otomatis 3 orang ini dikali dengan 12. Nah, barulah ini ditarik ke bawah, dapatlah 36 juta ya untuk gaji. Nah, kemudian ada yang namanya transportasi lagi, tapi ini transportasi yang tetap dilakukan. Jadi dia berdasarkan selalu berdasarkan kuantitasnya itu selalu berdasarkan frekuensinya selalu gitu ya, selalu dilakukan. Jadi ini 200.000. Nah, dapat 2.400.000. Ini misalnya transportasi orang yang tetap di sini ya. Nah, kemudian ada lagi yang harus dipertimbangkan selanjutnya adalah terkait dengan kewajiban ke negara ya. Pajak bumi dan bangunan. Nah, pajak bumi dan bangunan misalnya dibayarkan per bulan, satuannya saya kosongkan saja ya. Harganya misalnya 100.000 biasanya ya. Maka diperolehlah di sini 100.000. Nah, inilah kira-kira biayanya. Namun jangan lupa ada yang namanya penyusutan yang juga harus kita pertimbangkan. Karena biaya penyusutan yang tadi kita hitung, ini biaya penyusutan peralatan itu bisa kita masukkan di dalam ini, di dalam tabel biaya tetap. Nah, biaya penyusutan kita adalah ini ya, 2.700.000. Nah, sekarang kita lihat berapa total yang harus dikeluarkan untuk biaya tetap. Biaya tetap. Ini biaya 51 juta. Nah, biaya tetap kita itu 51 juta, biaya tidak tetap itu 30 jutaan. Kemudian sekarang kita mau lihat ini layak atau tidak nih kita kerjakan, karena secara hasil usaha ini biayanya sudah cukup banyak. Nah, sekarang kita harus memperkirakan asumsi yang terakhir terkait dengan penerimaan dan pendapatan. Nah, sekarang penerimaan dan pendapatan dari penjualan lidah buaya. Diasumsikan bahwa produksinya itu adalah 10.000 pelepah, di mana satu pelepah itu dianggap beratnya 0,8 kg. Jadi dalam 1 bulan produksi ini ya adik-adik, produksi pelepahnya itu adalah 10.000.
dikali dengan 0,8 kg. 0,8 kg, maka dia 8.000 per bulan. Jadi kalau seandainya dia dilakukan analisis 1 tahun, berarti dikali 12, dapatlah 96.000 produksi ini untuk 12 bulan ya. Nah, kemudian dengan harga jual 1.200, maka pendapatan yang diperoleh itu adalah 115.200.000. Ini kira-kira ya. Oke, kita sudah mendapatkan penerimaan dan pendapatan. Sekarang kita mau membuat tabel untung ruginya ya adik-adik, untuk mengetahui apakah ini memberikan keuntungan atau kerugian dari kegiatan produksi ini ya. Nah, sebenarnya kalau seandainya tidak akan dipecah-pecah seperti ini, langsung saja seperti tabel di bawah yang saya akan buat juga bisa adik-adik. Akan tetapi saya membuat fokus seperti ini agar lebih mudah bagi adik-adik memisahkan terlebih dahulu biaya-biayanya ya. Nah, sekarang kita masuk ke laporan laba ruginya. Dimana di sini kita akan memberikan informasi, kesimpulan, apakah usaha ini memberikan keuntungan atau kerugian ya. Jadi nomor, komponen atau keterangan. Kemudian di sini saya buat jumlah ya, atau nilainya. Yang pertama itu adalah penerimaan dari penjualan. Nah, jumlahnya ini dari atas ya, data yang di atas kita gunakan. Kemudian yang kedua itu adalah komponen biaya, di mana ada yang namanya biaya tetap, ada yang namanya biaya tidak tetap. Nah, biaya tetap itu diperoleh dari ini ya. Kemudian biaya tidak tetap 20 juta tadi ya, data yang di atas. Oke. Nah, sekarang total biaya sama dengan dijumlahkan semua biayanya. Kemudian yang ketiga itu baru kita ketahui laba kotor ya. Laba kotor ini biasanya kita mengetahuinya menggunakan laba kotor kalau seandainya nanti ada pertimbangan pajak lanjutan misalnya, atau juga bunga, pinjaman dan segala macam. Kebetulan untuk kita sekarang dianggap untuk biayanya tidak ada mempertimbangkan hal tersebut. Jadi laba penjualannya dikurang dengan total biaya, dapatlah kita keuntungan atau laba sebesar 33 juta. Nah, selanjutnya yang harus dimiliki itu adalah terkait dengan BC rasio atau RC rasio. Keempat, revenue rasio. Jadi ini dari penjualan ini dibagi dengan si biaya. Jadi dia dapatlah 1,4. Nah, kalau nilainya 1,4 di atas 1 intinya adik-adik, itu berarti usaha ini layak untuk dijalankan. Kemudian yang kelima ada yang namanya BEP untuk unitnya. Berapa sih akan break even point atau pulang pokok dalam satuan unit. Jadi total biaya tetapnya, rumusnya ya, total biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Nah, biaya variabel kita mana tadi? Ini dia ya. Biaya tidak tetap itu sama dengan biaya variabel. Nah, ini biaya variabel per unitnya itu adalah ya, kalau kita bagi jumlah produksi kita tadi kan 96.000. Jadi biaya per unitnya itu adalah 320. Sedangkan harga per jualnya per unitnya itu ada per kilogramnya itu 1.200. Jadi biaya
Untuk BEP, total biayanya sama dengan total biaya tetap itu adalah 51 dibagi dengan si harga jual per unit dikurang dengan biaya variabel per unit, maka dapatlah BEP unitnya ini dia. Jadi pulang pokok kalau seandainya hanya memproduksi sebanyak 58.270 kg, begitu adik-adik. Nah, ini saya tampilkan di sini ya adik-adik di PowerPoint-nya. Ini biaya investasi, biaya penyusutan yang dari kesimpulan tadi, kemudian biaya tetap, biaya tidak tetap, ini biaya tidak tetap, biaya tetap, kemudian ini laporan laba ruginya. Saya buat hanya sampai BEP per unitnya ya. Nah, di situ ada RC rasio. RC rasio itu menunjukkan kalau saat lebih dari 1 itu berarti layak. Nah, ini adalah studi kelayakan bisnis atau analisa usaha secara sederhana yang bisa adik-adik gunakan untuk melakukan analisa usaha ataupun studi kelayakan bisnis terhadap usaha ataupun komoditas yang adik-adik lakukan. Sebenarnya jika kita akan mendalami lebih lanjut, adik-adik seharusnya juga akan menambahkan terkait dengan IRR, kemudian net BC, kemudian selain IRR ada NPV, kemudian ada profitability ratio gitu ya. Akan tetapi itu tidak saya masukkan karena kalau seandainya kita menggunakan sistem itu, adik-adik juga harus melakukan asumsi untuk tahun lebih dari 1 tahun. Sedangkan ini saya hanya menggunakan untuk 1 tahun saja gitu ya. Kalau seandainya akan melakukan perhitungan NPV atau net present value, IRR atau internal rate of return, dan kemudian profitability ratio, berarti adik-adik minimal harus melakukan usaha ini atau melakukan perhitungan atau perkiraan untuk studi kelayakan bisnisnya minimal 5 tahun gitu. Nah, ini hanya untuk 1 tahun saja, jadi kita berhenti hanya sampai RC rasio dan BEP-nya saja. Jadi silakan adik-adik melakukan pembuatan studi kelayakan bisnisnya yang menjadi tugasnya adik-adik juga untuk minggu depan, dan itu disesuaikan dengan komoditasnya adik-adik. Nah, apabila adik-adik memiliki pertanyaan, saya persilahkan untuk langsung menulis di kolom komentar ya. Nah, sekian saja untuk topik kita kali ini. Atas perhatian adik-adik saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, atau malam, tergantung dengan adik-adik yang membuka video ini.